Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh belas kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Allah mengutus malaikat kepada Maria, seorang wanita yang sangat sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tadi dikatakan bahwa Maria menerima kabar sukacita. Tapi bagi saya mungkin pada saat itu bukan kabar sukacita, tapi mungkin kabar yang sangat menakutkan, membingungkan. Maka tadi Maria mengatakan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Tetapi kemudian malaikat Allah kembali menegaskan kepada Maria, "Jangan takut hai Maria." Maria akhirnya membuka diri bagi kuasa Allah. Dia membiarkan hidupnya, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki." Dia membiarkan kehendak Allah terjadi atas hidupnya yang sangat sederhana ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita juga membuka diri kita dan membiarkan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun dalam situasi-situasi sulit, dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita?
Maria sungguh percaya bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Maria, wanita yang sederhana, menunjukkan keikhlasan hatinya taat pada kehendak Allah sendiri. Kita belajar juga untuk taat pada perintah dan kehendak Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, bagi manusia itu mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maria mungkin merasa bahwa dia tidak layak, dia hanya orang yang sederhana. Tapi Tuhan memilih Maria dalam kesederhanaannya itu. Elizabeth pun merasa bahwa dia sudah terlalu tua. Tapi rancangan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan selalu punya kehendak baik bagi kehidupan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyerahkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin saat ini kita dalam keadaan ketakutan. Ada beban persoalan yang begitu berat. Tapi percayalah, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian di akhir dari bacaan tadi dikatakan, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Tidak lagi dikatakan dalam Injil bahwa malaikat itu terus menyertai Maria, tidak ada. Pertanyaannya, apa maksudnya? Maksudnya adalah Maria dituntut untuk setia pada komitmen yang telah ia ucapkan. Bahwa ada konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil. Maka Maria diajak untuk bergulat seorang diri dengan semua komitmen yang sudah dia katakan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan memang benar, Maria itu melaksanakan semuanya, bahkan sampai di kaki salib putranya sendiri. Mari kita belajar juga dari kesetiaan Maria. Tidak takut, tapi percaya bahwa Allah menyertai. Bebanmu berat, pergumulanmu berat hari-hari ini. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan membantu engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri yang sampai saat ini mengharapkan keturunan. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah doa dan usaha mereka. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak menyerah, tetapi terus meminta pertolongan dan bantuan-Mu sendiri, agar apa yang mereka rindukan boleh terjawab. Ingatlah mereka Tuhan. Jamalah pasangan suami istri yang selalu memohon belas kasih-Mu. Biarlah mereka memperoleh keturunan yang akan mereka persembahkan seutuhnya kepadamu. Biarlah keturunan-keturunan yang Kau berikan kepada mereka kelak juga bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang membawa kesaksian tentang kemahakuasaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.